Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin was-shaimat, jamaah Majelis Ta'lim At-Tahiriyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini Ramadan hari ke-23, kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menghadiri majelis ilmu ini sebagai taman-taman surga Allah di muka bumi ini. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semua tergolong umat baginda yang nanti akan mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, sudah beberapa bulan memang saya tak berhadir karena ada saja halangan, dan syukurnya di bulan suci ini kembali kita dapat berjumpa melanjutkan kaji kita terkait pembahasan apa kewajiban kita sebagai seorang mukmin terhadap Al-Quranul Karim. Dan di pembahasan kita terakhir sudah kita kaji bagaimana kewajiban kita untuk mencintai Al-Quran. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut siapa yang dicintainya. Nah, salah satu wujud bagaimana kita mencintai Quran ini adalah menyebutnya, membacanya. Dan ini kewajiban kita yang ketiga yang hari ini insya Allah akan kita bahas. Ada satu riwayat yang disampaikan sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Ini menarik ini. Kenapa saya katakan menarik? Karena bagaimana riwayat ini menggambarkan Rasulullah Muhammad SAW mendudukan bagaimana kita membaca Al-Quran itu sebagai salah satu bahkan keutamaan amal ibadah yang dapat kita kerjakan. Kenapa Al-Quran itu dianggap sebagai afdalul ibadah? Karena pada esensinya ketika kita, Bapak Ibu, berdoa, posisi kita sedang bicara dan Allah mendengar apa yang kita ungkapkan. Sebaliknya, tatkala kita membaca ayat suci Al-Quran, pada esensinya kita sedang mendengarkan Allah berfirman. Seakan-akan Allah bicara di depan kita dan kita pun menyimak. Ya, menyimak, mencoba untuk memahami, mencoba untuk menjadikan apa yang Allah sampaikan itu sebagai pegangan dan lentera yang menerangi setiap langkah di kehidupan kita. Maka berkesempatan untuk dapat langsung mendengarkan Allah bicara, ini salah satu amal ibadah yang paling utama. Ya, bukan hanya dalam konteksnya bulan suci Ramadan, tapi juga di sini di setiap saat, di setiap waktu.
Dan membaca Al-Quran juga merupakan salah satu bentuk dari mengingat Allah atau berzikir kepadanya. Para hadirin, membaca Al-Quran ini bagi seorang mukmin punya dampak yang tak kecil. Sebagaimana membaca Quran bagi orang munafik pun punya dampak yang tidak kecil. Kenapa kita katakan demikian? Hadis lain disampaikan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah berkata, mengklasifikasikan 4 kelompok manusia, di dalamnya mukmin dan munafik. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Perumpamaan mukmin yang senantiasa membaca Quran seperti buah utrujah, buah yang wangi dan rasanya pun manis. Jadi bagaimana kalau Quran itu tak lepas dari lisan kita setiap saat kita membacanya? Kalau dalam hati kita ada keimanan, bacaan Quran menjadikan mukmin itu bukan hanya aromanya indah, tapi juga rasanya manis. Jadi bagaimana kita, ucapan kita yang sangat diwarnai oleh Al-Quran. Gak mungkin ahlul Quran itu ngomongnya kotor. Gak mungkin ahlul Quran itu ngomong kecuali yang bermanfaat. Ada aroma yang indah, ada rasa yang manis keluar dari orang yang lisannya senantiasa berinteraksi dengan Quran. Sebaliknya, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulu. Perumpamaan mukmin, ada iman dalam hatinya, tapi dia sangat jarang membaca Quran. Enggak kita nafikan iman, ada iman. Tapi ketika orang yang dalam hatinya ada iman, tapi Quran jauh dari dia baca, dia kaji, dia pahami, ini sama perumpamaannya seperti buah kurma, kata Rasul. Apa? Rasanya memang manis. Karena ada keimanan tadi. Ucapannya indah. Ya, manis. Tapi lari halah. Kurma ada enggak aromanya? Enggak ada. Kita cium tiap malam mau buka puasa makan kurma, beda sama mangga, beda sama durian. Ada aroma yang keluar. Walaupun rasanya manis, tapi tak ada aromanya. Begitulah ketika seorang yang beriman hidupnya jauh dari Al-Quran. Nah, dikatakan lagi kelompok yang ketiga, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihana rihuha tayyib wa ta'muha mur. Orang munafik artinya dia menyimpan kekufuran dalam hati, tapi yang dia tunjukkan seakan-akan dia beriman. Ini karena dia selalu baca Quran, walaupun dia munafik, dikatakan kama salir raihana. Buah namanya raihana, aromanya wangi betul, tapi begitu kita makan rasanya pahit. Kemunafikan itu laksana rasa pahit. Tapi walaupun demikian, karena orang munafik yang bersangkutan mungkin untuk tujuan-tujuan duniawi, dia sering baca Quran. Karena ingin mungkin menampakkan dirinya sebagai orang yang soleh di depan orang banyak, dengan tujuan untuk riya. Tapi bacaan Quran itu menjadikan si munafik tadi punya sum'ah thayyibah. Pengertian sum'ah ini apa? Citranya baik di masyarakat. Oh, si fulan tuh bagus sekali baca Qurannya, walaupun dia munafik. Di depan orang, oh jaga image luar biasa. Ya. Tapi di belakang mungkin banyak maksiat dibuatnya. Tapi selama dia membaca Quran, dampak Quran itu memberikan citra yang baik, bahkan kepada seorang yang bersandiwara dengan kemunafikan sekalipun. Nah, yang paling buruk apa? Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha ri wa ta'muha mur. Kalaulah ada orang munafik enggak pernah juga baca Quran, maka perumpamaannya seperti buah hanzalah, buah yang tak punya aroma,
tapi juga rasanya pahit. Udah tak ada wanginya, citranya tidak terlalu baik, rasanya pun pahit pula. Ini gambaran bagaimana Quran bukan hanya mampu memberikan dampak kepada orang mukmin, memberikan aroma dan citra yang baik bagi yang bersangkutan, bahkan seorang munafik pun yang sekedar baca Quran untuk kepentingan duniawinya, Quran pun mampu memberikan pengaruh. Para hadirin rahimakumullah, tentunya kalau kita melihat orang yang membaca Quran ini orang yang mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Kenapa saya katakan? Kalau ada yang baca, kita yang di sebelahnya tak ikut baca, tapi minimal nyimak saja. Diam, kita dengar. Ini saja sudah menjadi sarana dan wasilah kita membuka pintu rahmat bagi orang yang mau menyimak. Bayangkan, ya, terlepas kadangkala ya kita agendakan di schedule acara pembukaan baca Al-Quran. Kadang-kadang saat Quran dibacakan pun banyak orang tak nyimak. Tapi bukan berarti dengan alasan tak ada yang nyimak, udahlah hapus sajalah agenda baca Quran. Tidak. Yang perlu diubah mindset yang mendengar. Bahwasanya Quran itu dibaca agar pintu-pintu rahmat justru terbuka. Manfaatnya bukan hanya untuk yang baca. Yang baca jelas. 1 huruf 10 kebajikan. Jelas itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Baca 1 huruf aja dapat 1 kebaikan. Tiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan orang baca alif lam mim, 3 huruf, alif lam mim. Sudah 3 kebaikan dilipat gandakan masing-masing 10 kali lipat menjadi 30 kebaikan. Baru alif lam mim. Nah, tapi bagi mereka yang dibacakan Al-Quran tapi tak menyimak, nah kerugian kepada siapa? Kepada yang tak menyimak. Nah, tapi bagi yang membaca tetap dia mendapatkan keutamaan dan fadilah dari sisi hal tersebut. Para hadirin rahimakumullah, menjadi pembahasan di kalangan para ulama, berapalah kadar minimal seseorang membaca ayat suci Al-Quran sehari semalam agar kita tak dianggap sebagai orang yang lalai. Ya. Berapa minimal kita baca supaya kita enggak dicap sama Allah minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Nah, di sini ada satu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Beliau datang kepada Nabi. Waktu itu Amr bin As belum nikah, masih muda, belum banyak kerja. Dia tanya, Nabi, baiknya aku khatam Quran setiap berapa hari sekali? Dikatakan oleh Rasulullah, khatamkan Quran sebulan sekali. Karena anak muda yang nanya, makin semangatnya dia bilang, ya, utiku afdala mimma dzalik. Aku mampu lebih dari itu. Artinya dianggap 1 hari 1 juz sedikit kali itu. Dia bilang, aku bisa lebih dari itu. Apa kata Rasulullah? Ikhtimuhu fi ashar. Khatamkan Quran tiap 10 hari. Khatamkan Quran setiap 10 hari. Berarti 1 hari 3 juz. Tapi ternyata sahabat tadi anggap itu pun enteng kali. Dia bilang, utiku khairan min dzalik. Aku bisa lebih dari itu. Maka Nabi kemudian menjawab, khatamkan Quran tiap 3 hari sekali. Tiap 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Tapi yang menarik, di saat sahabat tadi mendesak Nabi lagi, aku bisa lebih dari itu. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As? Beliau katakan, tidak akan paham apa yang dibaca siapa yang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Nah, di sini menarik.
Seakan-akan Nabi di hadis yang tadi saya bacakan memberikan batasan maksimal. Kalau kau mau paham, jangan khatam kurang dari 3 hari. Tapi konteks hadis ini di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Karena kita melihat juga amalan-amalan para ulama salafus saleh dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setiap hari dari bulan Ramadan menghatamkan Quran 2 kali. Berarti kan melebihi dari apa yang disebut hadis. Tapi konteks hadis ini amalan rutin di luar Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, orang bisa lebih dari itu. Karena para ulama dulu justru begitu masuk Ramadan, mereka kurangi aktivitas untuk umat. Pengertian apa? Halaqah-halaqah ilmu justru libur. Mereka fokus pada amalan-amalan pribadi. Sehingga waktu itu lebih leluasa. Imam Syafi'i 2 kali setiap hari khatam. Berarti selama sebulan dapatlah 60 kali khatam Quran. Bukan hanya itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada beberapa ulama dari kalangan tabi'in. Ini dianggap dia yang paling banyak. Satu hari menghatamkan Quran ada yang 10 kali. Membayangkan ini saja mungkin bagi kita agak berat juga itu. Bagaimana dia mampu membagi waktu. Dan tentunya perlu dipahami banyakan khatam ini juga menunjukkan pada umumnya mereka bukan membaca dari mushaf tapi membaca dari hafalan. Nah, orang kalau mengulang dari hafalan tentunya lebih cepat dibanding kalau kita sekedar ambil mushaf yang membutuhkan waktu lebih lama. Ya. Tapi karena sudah hafal duluan dia, maka bukan sesuatu yang aneh. Nah, kalau itulah dianggap sebagai kadar maksimal di luar Ramadan. 1 hari 10 juz. Bagaimana pula kadar minimal? Ada satu ayat Al-Quran. Berdasarkan ayat ini, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya membuat satu bab. Bab kam yukra'u minal Quran. Bab tentang masalah berapa kadar yang perlu dibaca dari Al-Quran. Imam Al-Bukhari menyetir ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang sanggup kau baca dari Al-Quran. Jadi beliau tak menyebutkan dalam hadis tersebut berapa kadar minimalnya kita harus khatam. Tapi yang hanya disebutkan adalah ini kadar minimal yang kita sanggup. Dan sebagian ulama lainnya menafsirkan kata-kata faqra'u ma tayassara minhu kadar 100 ayat. Tapi ini juga tentunya sesuatu yang sangat relatif. Kenapa? Kalau pas dapatnya di surah Al-Baqarah, ayatnya panjang-panjang. Pas dia masuk juz mufassal, 1 ayat pendek-pendek. Maka ini kemudian 100 ayat itu, apalagi orang sekarang kan biasa mengukur dengan ain, dengan hizib, dengan berapa pengklasifikasian, pembagian ayat-ayat suci Al-Quran lainnya. Para hadirin rahimakumullah. Ada satu hadis qudsi yang sangat menarik untuk kita renungkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yaqulullahu ta'ala man syaghalahu qira'atul Qur'an an zikri wa mas'alati a'taituhu afdalu thawabas sa'ilin wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqihi. Apa kata Allah? Siapa yang disibukkan baca Al-Quran hingga tak sempat berzikir. Maksudnya di sini zikir dengan zikir mutlak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Dan berbagai macam bentuk zikir yang lain. Habis waktunya baca Quran. Tak sempat dia berzikir. Wa mas'alati,
Gara-gara baca Quran tak sempat dia berdoa minta apa hajat dan kebutuhannya kepada Allah. Apa yang Allah katakan? Aku akan berikan kepadanya afdala thawabis sa'ili. Balasan terbaik untuk orang-orang yang minta. Jadi ini menjawab pertanyaan kita, mana lebih bagus Ustaz? Ketika di masjid seorang berzikir atau baca Quran? Atau termasuk saat iktikaf, mana bagus banyak doa kita atau baca Quran? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an hingga waktunya tak sempat berzikir, tak sempat dia berdoa minta. Karena sesungguhnya para hadirin rahimakumullah, siapa yang berdoa dia minta Allah mendengar apa yang dipintakannya. Tapi siapa yang membaca Quran, dia yang mendengar apa yang Allah sampaikan. Mana lebih utama? Kita minta Allah mendengar kita, atau kita yang mendengar perkataan Allah? Maka dikatakan di sini, aku akan berikan afdala thawabis sa'ili. Apa kira-kira balasan yang paling utama yang diberikan Allah sebagai balasan untuk yang minta? Hajat kita pasti dikabulkan, kan begitu? Berdoa kita, zikir kita, hajat kita, apa kebutuhan kita Allah penuhi. Insya Allah hal yang sama juga akan dapat kita peroleh lewat kita membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa dikatakan di sini keutamaan Al-Quran dibandingkan perkataan lainnya? Perkataan lainnya masuk di situ zikir, masuk di situ berdoa, seperti keutamaan Allah atas makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi ini satu momen yang sangat istimewa digambarkan pada hadis tadi. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hadis yang dihimpun oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang keutamaan membaca Al-Quran. Pertama apa? Dikatakan Quran akan jadi pemberi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti Quran yang kau baca itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain dikatakan sebaik-baiknya pekerjaan belajar Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi kita ngajar Quran, ya, walaupun kadang-kadang dalam pandangan manusia kurang diapresiasi. Yang ngajar ngaji, yang ngajar Iqra, bagaimana orang bisa membaca Quran, dianggap ya bahkan kadang-kadang tidak diapresiasi selayaknya. Ya. Tapi di sisi Allah tidak. Yang belajar Quran dengan ilmu yang dia punya diajarkan orang lain. Kenapa? Karena terbukti sekarang Bapak Ibu, cara terbaik memperkenalkan manusia untuk mengenal Allah adalah lewat baca Quran. Itulah. Ya, Quran inilah yang paling banyak menarik non-muslim masuk Islam sekarang. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, orang yang rajin baca Quran hingga dia mahir membaca Quran, ini juga dapat kedudukan luar biasa. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fi falahu alaihi ajran. Orang yang udah mahir baca Quran, apa keistimewaannya? Nanti pada hari kiamat dia dikumpulkan sama siapa? Sama golongan malaikat. Bayangkan, dia manusia tapi ngumpulnya sama malaikat yang gak pernah bermaksiat pada Allah, yang selalu mulutnya itu berzikir, bertasbih, memuji Allah. Kenapa? Dampak karena kita selalu baca Quran. Sebaliknya, walladzi yaqra'ul Quran, ada pula yang baca Quran tapi masih tertati-tati, usia sekian baru belajar Iqra. Kadang-kadang makhrajnya masih payah, panjang pendeknya belum tepat, tapi itu pun semangat dia belajar Quran. Apa kata Rasulullah? Falahu alaihi ajran.
walaupun dia kesulitan baca Quran, tetap dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala membaca. Pahala kedua, pahala sabar, walaupun menghadapi kesulitan dalam membaca. Ya, karena lidah kita ini pun kalau enggak ditempa dari kecil, ya kadang-kadang ada bahasa-bahasa ibu yang agak payah, beda jauh makrosnya dengan bahasa Arab. Huruf pa jadi pa, nggak pas dia. To juga tak pas penyebutannya. Sa agak sulit dia. Jadi kalau baru usia tertentu baru belajar makhraj ini, kadang-kadang udah gak payah. Tapi bukan berarti kita menyerah. Tetap kita laksanakan. Kemudian dikatakan lagi, bagaimana orang yang belum lancar ya dapat pahala tadi. Yang kelima, dengan Quran ini Allah angkat derajat kita. Innallah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin. Dengan Quran Allah angkat derajat satu kelompok manusia, dan gara-gara Quran ini juga Allah jatuhkan derajat sekelompok manusia yang lain. Coba bayangkan, orang-orang mungkin dilihat dari latar belakang keluarganya, mungkin orang susah, tapi gara-gara dia pandai baca Quran, cinta sama Quran, dimuliakan Allah luar biasa. Makanya sekarang ini salah satu hal yang luar biasa, tak pernah kita bayangkan. Orang melihat sekarang tempat-tempat tahfiz Quran, yang sebelum dia ngapal tentunya belajar dulu tahsin, bagaimana cara yang benar dan baik membaca Quran. Rata-rata yang menghafal itu bukan dari golongan ekonomi yang kuat, berharap beasiswa dari orang, tapi bagaimana dari Quran. Sekarang hafiz Quran boleh masuk fakultas kedokteran, bukan di PTN yang abal-abal, ya, yang favorit lewat jalur Al-Quran. Sebaliknya, yang menghina Quran, yang melecehkan Quran, ada yang gagal jadi gubernur gara-gara lecehkan satu ayat aja. Coba bayangkan, apalagi yang melecehkan banyak ayat. Maka dikatakan wa yadha' bihi akhari. Gara-gara Quran ini aku jatuhkan sebagian yang lain, kata Allah. Aku hinakan mereka. Maka ketika kita senantiasa dekat dengan Quran, ini cara kita menapaki tangga kemuliaan. Para hadirin rahimakumullah. Dan membaca Quran ini utamanya bukan baca sendiri-sendiri. Cara terbaik membaca Quran itu adalah rame-rame. Yang ini yang kita sebut dengan istilah tadarus. Tadarus artinya apa? 2 orang atau lebih yang saling mengkaji Al-Quran. Baik mengkaji cara bacanya, atau mengkaji pesan di dalamnya, atau mengkaji hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan kata tadarus digunakan Nabi dalam hadis, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, taklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengkajinya. Kata tadarus digunakan dalam hadis ini. Apa dampaknya ketika kita baca Quran bukan sendirian, tapi berkelompok, membuat satu kelompok studi dan kajian terhadap Quran itu? Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dari Allah. Semua yang berhadir hatinya tenang, bahagia. Wa ghasyiyathumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, berkerubun malaikat menghadiri majelis itu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan malaikat pun menyampaikan kepada Allah dalam laporan mereka, kulihat si fulan hadir di majelis Al-Quran ini, kulihat si fulan hadir di majelis ilmu itu. Ini satu karunia yang luar biasa. Para hadirin, ada juga amalan yang dicintai Allah, disebutkan dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Abbas. Bertanya seorang kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Nabi, amalan apa yang paling dicintai Allah? Dijawab oleh Rasulullah, al-halul murtahil. Apa itu al-halul murtahil? Qala alladhi yadribu min awwalil Qur'an ila akhirih kullama halla wartahala.
Al-hal al-murtahal tadi dikatakan Nabi, orang yang selalu baca Quran dari awal hingga akhir, tiap dia selesai dia ulangi lagi dari awal. Ini sering kita ditanya pun saya, Ustaz, kadang-kadang saya nggak khatam Quran, tapi ada surat-surat favorit, itu aja saya ulang-ulang. Ya, memang kita tidak pungkiri beberapa surah Al-Quran dalam hadis yang sahih digambarkan keutamaannya, dibaca harian bahkan, seperti Al-Waqiah, Al-Mulk. Ya. Tapi ini tidak berarti kita mencukupkan dengan membaca surah-surah tadi, karena surah-surah yang kita baca menjadi bagian dari bacaan rutin tadi, ini justru dianggap bagian dari wirid. Apa yang kita latunkan? Zikir pagi dan petang kita kaitkan dengan surah Al-Waqiah, kita kaitkan dengan surah Al-Mulk, ya. Tapi bagaimana keutamaan tetap setiap saat membaca Quran dari awal hingga akhir. Begitu selesai balik lagi. Nah, makanya kita melihat amalan-amalan, dan amalan yang seperti inilah yang dikatakan Rasul, siapa yang selalu membaca Quran ini dari awal akhir, insya Allah akan pelihara Allah dari penyakit pikun. Ini salah satu dampak luar biasa. Ya, kita selalu berinteraksi dengan Quran, Allah jaminkan akhir hidup kita juga jauh dari kondisi yang kadang-kadang membuat kita melupakan banyak hal. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kadang-kadang kami kurangi, kata Allah, dari potensi yang ada pada dirinya. Sering lupa ini dan itu. Insya Allah orang yang selalu baca Quran terpelihara dari afatul az-zihin, penyakit-penyakit yang menimpa pikiran dan otak manusia. Bapak Ibu, dalam membaca Quran, para ulama membaginya menjadi dua. Jadi kalau disebut membaca Quran, apa yang kita baca sebenarnya? Ada bentuk pertama, membaca lafalnya Quran. Alif Lam Mim, ini membaca lafal Quran. Ya. Ada juga yang kedua, membaca tilawatu hukmihi, membaca hukum dalam Al-Quran. Pengertian hukumnya di sini apa? Mentadabburinya. Jadi kalau tadi sekedar kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini membaca lafal. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lantas kita tanya, apa kaitanku dengan ayat yang kubaca? Itu berarti membaca hukum. Artinya apa? Apa konsekuensi ayat ini terhadap hidupku? Kalau dikatakan oleh Rasul, tiap amal yang besar tak diawali dengan bismillah, terputus dari rahmat Allah. Setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kaitkanlah itu. Kalau aku mulai kerja tak diawali bismillah, tak dapat rahmat. Kalau aku mulai bisnis tak diawali dengan nama Allah, apa yang terjadi? Jadi membaca hukum, tilawatu hukmihi, maksudnya di sini apa? Mentadaburi apa konsekuensi ayat yang kita baca dan kaitannya dengan kita. Nah, makanya membaca tadabbur ini tentunya jauh lebih membutuhkan waktu. Makanya dulu Umar bin Khattab untuk ngapal Al-Baqarah saja diriwayatkan membutuhkan waktu 10 tahun. Kalau anak-anak hafiz sekarang sebulan dah hafal, berapa hari itu dah hafal Al-Baqarah saja. Ya. Tapi baru sekedar tilawatu labzihi, lafalnya paham dia. Tapi kaitan ayat itu setelah kau hafal, apa konteksnya terhadap dirimu? Makanya dikatakan dalam sebuah hadis oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, kami generasi yang sulit hafal Quran tapi ringan mengerjakannya, ringan untuk melaksanakan hukum yang ada dalam ayat yang kami hafal tadi. Akan datang suatu generasi, kata Rasulullah, ringan menghafal lafaznya tapi berat mengamalkan hukumnya.
Seakan-akan apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud tadi, seperti dia mendeskripsikan zaman kita pula. Ya, orang banyak yang menghafal, tapi dari yang dihafal itu berapa yang kita praktekkan? Nah, ini yang tentunya menjadi satu poin-poin yang penting. Ada beberapa adab, Bapak Ibu, dan ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi dan imam-imam lainnya dalam konteks At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi, beliau sebutkan ada beberapa adab dalam membaca Quran. Pertama apa? Sebelum baca harus diawali dengan mengikhlaskan niat. Kadang-kadang orang bacanya bagus, bisa bergeser pula. Ini ku baca biar terkesima yang dengar. Sudah bergeser, tipis sekali itu. Orang baca karena Allah, orang baca supaya orang lain terkesima. Zahirnya sama aja, tapi di sisi Allah nggak sama. Makanya dikatakan di antara yang paling awal masuk neraka itu 3 kelompok. Pertama siapa? Orang yang mati di perang. Lantas, ya Allah, aku kan berjuang membela agamamu. Allah bilang, bohong kau. Kau berperang supaya dibilang kau berani. Kau berperang supaya kau dipuji sebagai pahlawan. Dan kau sudah dapatkan itu dia. Yang kedua, orang yang baca Quran, mengajarkannya, kok dicampakkan duluan, masuk neraka. Ya Allah, aku mengajarkan untuk kau. Bohong kau, kata Allah. Kau baca dan kau ajarkan untuk kepentingan dunia. Dan kau sudah dapatkan. Maka inilah balasannya. Yang ketiga, orang yang suka nyumbang. Kanan kiri kasih sana sini. Dia bilang, ya Allah, aku berbagi rezekimu. Ini aku nyumbang untukmu. Enggak, bohong kau. Kau bernyumbang supaya kau dikatakan seorang dermawan. Udah dapat itu. Maka tak ada balasanmu di akhirat. Nah ini, jadi jangan pernah anggap sepele. Adab pertama itu adalah memurnikan keikhlasan dalam membaca Al-Quran. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, para hadirin, baca Quran itu bukan pekerjaan sepele, harus kita hadirkan hati. Makanya kenapa kita berwudu? Wudu sebagai sarana mensucikan jasmani kita. Jasmani yang bersih dan suci membawa pada bersihnya hati dan pikiran. Tapi kalau kondisi badan pun ya tidak layak, lantas kita baca saja karena kita anggap, ya makanya beda baca Quran dengan baca Quran. Baca Quran kapan di mana saja terserah. Yang penting informasi di situ. Baca Quran tidak ada adabnya. Karena bacaan yang nanti akan memberikan manfaat untuk kita hanyalah bacaan yang betul-betul didasarkan pada tadabbur. Hadir hati, hadir pikiran untuk kita baca. Maka saya tidak bosan-bosan menyampaikan hadis Nabi. Bunyinya apa? Rasulullah pernah katakan, rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran di dunia, tapi pada akhirnya Quran melaknatnya di akhirat. Kalau kita baca Quran, kita baca memberikan syafaat, ya. Tapi ada juga hadis lain mengatakan yang baca Quran malah dilaknat Allah. Kenapa? Karena bacanya tidak diikuti dengan pengamalannya. Padahal Quran itu diturunkan bukan sekedar dibaca, tapi untuk diamalkan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana menghadirkan hati, konsentrasi baca Quran? Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, inna hadzal Quran nazala bihuznin fa idza qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabakau. Quran ini turun dengan kesedihan. Pengertian turun dengan kesedihan apa? Bukan mudah ini sahabat nerima Quran. Ada yang dulu orang gara-gara beriman sama Quran ini digergaji badannya. Ada yang dikoyak perutnya. Demi Quran ini sampai pada kita. Quran ini turun dengan kesedihan.
Maka Nabi berkata, jika kau bacanya, hendaklah kau menangis. Baca Quran ini bukan sekedar apa? Resapi perjuangan orang sampai kita 14 abad berikutnya. Quran sudah tercetak dengan indah, bagus, bahkan ada di HP, ada di mana-mana, mudah diakses. Ini perjuangan penuh keringat dan darah, baru sampai Quran itu sama kita. Maka hadirkan, baca, nangis. Bayangkan perjuangan itu. Dan Nabi berkata, tak bisa nangis, fatabakau. Berusaha untuk nangis. Paksa untuk nangis. Karena di awal itu, ya, yang baik pun perlu dipaksa. Tapi Bapak Ibu yakinlah, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka, ya. Nggak apa-apa, yang baik-baik itu dipaksa di awal. Mau menangis baca Quran pun, cuma ada juga kadang-kadang kita nangis dengar baca Quran. Karena bacanya hancur kali nangis kita. Tapi beda menangis karena bacaan yang hancur dengan bacaan yang begitu syahdu, mengetuk relung kalbu. Sehingga ketika dengar itu banyak imam-imam di Masjidil Haram, ketika tarawih baca sampai ayat, nangis, makmumnya belakang pun ikut menangis. Bukan dibuat-buat, tapi baca dan paham dan membayangkan. Kenapa? Membacanya sambil menghadirkan hati. Para hadirin, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, bacakan Al-Quran kepadaku. Jadi Nabi minta Abdullah bin Mas'ud bacakan ayat. Apa yang dibaca Abdullah bin Mas'ud? Ayat di surah An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi mendengar, bukan Nabi baca langsung, mendengar. Sahabat membaca ayat tersebut, terbayang oleh Nabi. Muhammad, bayangkan ketika kau nanti menjadi saksi. Saksi atas umat ini. Maksudnya apa? Nanti Allah tanya, Muhammad, udah kau sampaikan enggak wahyuku kepadamu untuk kau sampaikan untuk umatmu? Udah ya Allah. Kalau sudah, Nabi tanya, kok nggak kalian kerjakan? Muhammad saksinya. Dia udah bersaksi, udah menyampaikan isi Quran. Tak ada yang ditutup-tutupinya. Semuanya telah disampaikannya. Maka itu jadi hujjah atas kita. Dan umat ini akan jadi saksi atas umat-umat yang lain. Jadi ketika kita pahami apa yang kita baca, menangis kita. Membayangkan tanggung jawab, amanah, kelalaian kita dalam mengamalkan ayat. Dan itu adalah bagian yang terindah dari membaca Quran. Para hadirin, baca Quran pun pilih-pilihlah tempatnya. Sekarang Quran pun ada dalam HP. Masuk toilet, ya, jangan pula aplikasi Quran dibuka, kan betul itu. Ini walaupun namanya kita apa, ya, ada, itu ada. Nggak baca tapi dibuka, itu tak layak. Quran berada di situ. Jangan pula kita buka Quran di tempat-tempat yang justru banyak dilakukan maksiat di dalamnya. Nggak layak Quran ditempatkan di tempat yang demikian. Nah, tapi mana tempat yang baik, kondusif? Kalau kita bacakan pun ada orang yang membaca, mendengarnya. Nah, ini yang tepat. Nah, sebelum membaca Quran juga adabnya beristiazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Minta tolong sama Allah. Minta perlindungan, jangan diganggu. Baca Quran sebaik-baiknya apa? Menghadap kiblat. Khairul majalis mastaqbalal kiblah. Sebaik-baiknya majelis adalah majelis yang menghadap kiblat. Kemudian begitu juga kewajiban kita dalam Quran memperindah suara kita waktu baca. Tanpa berlebihan. Ya, segala sesuatu kalau udah berlebihan dari yang baik jadi buruk. Ya, zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, perindah Quran dengan suara kalian. Kemudian adab lainnya, kalau seorang baca Quran takut ya, justru bacaan yang jahar tadi itu membuat dia ria atau dipuji-puji orang. Ya,
Nah, maka dikatakan al-jahiru bil Quran kal jahir bis shadaqah. Orang yang membaca Quran dengan jahar seperti orang yang sedekah dengan terang-terangan. Salah enggak baca beri sedekah terang-terangan? Enggak. Tapi ada tempat-tempat, momen-momen lebih berpotensi hilang pahala, kan gitu. Gara-gara kita tidak bisa menjaga hati kita. Kita kasih bawa pula tim media massa untuk foto banyak-banyak, ya. Kalau nggak dijaga dan ditata hati ini bisa rusak. Begitu juga baca Quran tadi. Nah, dan cara terbaik membaca Quran ini adalah dengan tartil. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Dan yang paling penutup ini penting, kalau kita membaca ayat Al-Quran, di dalamnya kita temukan ada ayat-ayat as-sajadah. As-sajadah, ayat-ayat yang nyuruh untuk sujud. Ya, kalau dalam ayat itu kita baca dalam solat, namanya sujud tilawah, sujud sajadah. Ya, sujud sajadah. Kalau kita baca di luar solat, namanya sujud tilawah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana ada sedikit perbedaan pandangan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dalam mengidentifikasi ayat-ayat as-sajadah. Ayat sajadah menurut Syafi'i 17. Ayat sajadah menurut Imam Hanafi 17 juga. Tapi ada dua ayat yang diperselisihkan. Sehingga kalau kita gabung ayat as-sajadah Syafi'i dan ayat as-sajadah Abu Hanifah, jumlah semuanya 19. Nah, jadi kalau kita baca dalam solat, kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Allah yang telah menciptakanku, yang telah memberikan pendengaran dan penglihatan untukku, dengan daya dan upayanya Maha Suci Allah sebaik-baiknya Sang Pencipta. Nah, ini termasuk adab kita, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kewajiban berikutnya apa? Bagaimana kita beristima menyimak Quran. Apa yang terkait dengan keutamaan dan tata cara menyimak yang benar itu macam mana? Insyaallah akan kita bahas pada kelanjutan kaji kita berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Kita buka diskusi dan tanya jawab sebelum saya tutup nanti dengan doa. Dipersilakan. Silakan. Surat At-Taubah itu Ya. tanpa Bismillah. Ya. Tapi Quran-Quran yang dulu lagi. Ya, ya, ya. Ketika Alhamdulillahnya berbeda dengan Alhamdulillah Minasyaitonirrajim, ada tulisan kecil gitu. Itu sejarahnya itu bagaimana? Ya. Para hadirin rahimakumullah, tidak dituliskannya basmalah di awal surah At-Taubah itu dalam pandangan yang terkuat ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan pertama ini berkaitan dengan aspek kesejarahan. Jadi kita tahu waktu Nabi Muhammad wafat, Quran udah ditulis tapi belum dibukukan. Ya. Di zaman Abu Bakar, Quran dikumpulkan jadi satu buku, tapi masih banyak versi juga. Di zaman Utsman baru dibukukan dan kita sebutkan distandarisasikan. Nah, ketika sampailah para sahabat dalam pembukuan Al-Quran di masa Utsman, sampai di akhir surah Al-Anfal, masuk setelahnya surah At-Taubah, para sahabat ini berselisih. Ini At-Taubah bagian dari Al-Anfal atau surah yang terpisah? Kenapa? Karena kedua-dua surah sama-sama cerita perang. Surah Al-Anfal cerita tentang perang Badar, surah At-Taubah cerita tentang perang Tabuk. Jadi konteksnya tadi di bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kebesaran Allah yang menolong orang-orang beriman di medan perang. Jadi ketika mereka pertama menggantung masalah ini hingga pada tahap akhir
sampai pada kesimpulan belum ada keterangan Nabi At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal, sehingga dibuatlah dia surat khusus. Tapi karena hubungan keduanya yang begitu erat, tidak dipisahkan dengan Bismillah. Karena biasanya Bismillah diletakkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah berikutnya. Nah, ini pandangan pertama. Pandangan kedua berkaitan erat dengan pembahasan dari surah At-Taubah itu sendiri. Surah At-Taubah ini diberikan nama oleh sebagian ulama dengan banyak nama. Ada surah Baro'ah, ada surah Al-Kashifah, ada surah Al-Muqashqishah. Yang intisarinya apa? Pertama, Allah berlepas dari orang munafik. Yang kedua, Allah permalukan dan telanjangi karakter orang munafik di surah At-Taubah. Makanya siapa yang mau mengenal watak orang munafik di masa kuatnya, baca surah Al-Baro'ah. Yang mau kenal orang munafik di masa lemahnya, baca surah Al-Munafikun. Jadi orang munafik ini pun ada fasenya. Ada fase ketika masih kuat, ada fase ketika sudah hilang semangatnya. Udah ketahuan, udah terbongkar, dan Nabi sudah mencap semua. Ini munafik. Apalagi setelah Rasulullah diberitahukan oleh Jibril identitas orang munafik, yang kemudian Nabi memanggil sekretarisnya Hudzaifah ibnu Yaman, dibocorkan kurang lebih 60 nama orang munafik di Madinah. Hudzaifah paham tahu dia, karena dia yang langsung dibisikkan Nabi, si pula munafik. Untuk apa? Tujuannya supaya orang munafik ini sepeninggal Nabi jangan pula dikasih jabatan. Karena kalau sudah jadi pejabat publik, ini kan gawat ini. Kita tak tahu isi hatinya bagaimana. Sedangkan dia memanfaatkan jabatan itu untuk memerangi Islam dari dalam. Jadi karena di dalamnya cerita perang, cerita Allah berlepas diri, cerita tentang dipermalukannya orang-orang munafik. Nah, kesan Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada di penghujung Bismillah sebagai bagian dari sifat Allah, seperti konteksnya kurang pas di sini, sehingga dikatakan ya pada konteks surah At-Taubah ini tak disebutkan basmalah. Kalau di sisi dari sejarahnya, jadi dua-dua alasan ini sama-sama dapat diterima dan tak saling bertentangan juga. Bisa saja memang dikira di awal At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal, kemudian ternyata bukan. Yang kedua, dilihat lagi, kalau mau ditaruh pun Bismillah, ya kurang, konteksnya kurang pas. Karena pembahasannya cerita tentang perang, bahkan kata-kata yang digunakan di banyak ayat. Fak, potong leher orang. Fador burriqab, pukul lehernya. Ya kan? Kata-kata yang tegas di situ untuk menggambarkan proklamir perang terhadap orang-orang munafik. Makanya tidak disebutkanlah kata basmalah. Jadi kalaupun tetap disebutkan a'udzubillah, ya nggak masalah. Karena memang adab kita membaca Quran tetap beristiazah. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Tentang sujud tilawah. Ya. Kalau dalam sholat kan sudah jelas sujudnya itu kan. Tapi Ya. pada saat kita membaca Quran, atau cara untuk sujud tilawah itu macam mana? Ya. Baik. Ketika seorang duduk membaca Al-Quran, ya, maka di mana dia duduk, disitulah dia langsung sujud dalam posisi menghadap kiblat. Karena kan membaca Quran pun afdolnya menghadap kiblat. Tapi dalam kondisi dia duduk tak tahu arah kiblat, mana yang menurut dugaannya yang paling kuat di situ arah kiblat, menghadap situ. Jadi tidak perlu artinya dia berdiri dulu baru sujud, tidak. Dari duduk, ya langsung aba-aba siap-siap dan dia sujud situ. Membaca tadi sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa saqqa sab'ahu wa basara bihaulihi biquwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan itu cukup. Artinya kita baca begitu selesai membaca ayat-ayat as-sajadah, dan itu ditandai di mushaf ayat as-sajadah, dikasih logo pun.
yang menunjukkan ayat sajadah tadi. Jadi kita selesai, ya sudah. Begitu selesai bangkit. Apakah membutuhkan salam? Tidak. Karena memang sujud saja. Dan Nabi pernah mengamalkan sujud tilawah ini saat beliau sedang khutbah Jumat. Riwayat pertama kali Nabi sujud tilawah itu kapan? Nabi baca ayat sajadah di mimbar saat berkhutbah. Ketika itu Rasulullah sujud dan sujud bersama dengan Nabi, para sahabat yang mendengar ayat itu dilantunkan. Jadi itu ketentuannya. Ya, artinya pembukanya sujud. Di situ kalau mau ditambah lagi dengan doa-doa lain boleh. Karena kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang lain, aqrabu ma yakunu bihil abdu inda rabbih wa huwa sajid. Momen seorang hamba merasa sangat dekat dengan Tuhannya adalah tatkala dia bersujud. Fa'akthiru minad du'a. Perbanyak doa di momen itu. Boleh. Demikian. Ya. Ada lagi? Ini sedikit Ustaz. Silakan Pak. Ya. Ini sekarang kan kalau hataman Al-Quran, setelah hatam balik ke Fatihah, Ya. balik ke Baqarah sedikit, Ya. 5 ayat kan. Ya. Kalau dulu setahu saya tak ada pakai itu. Jadi apa itu benar sekarang? Macam mana Ustaz? Ini kalau dikatakan benar atau salah, itu tak salah. Artinya begitu selesai, balik di awal artinya apa? Balik ke titik awal lagi supaya lanjut lagi. Karena banyak juga kalau ditutup dengan juz 30 saja, tak dipancing lagi dengan Al-Fatihah dan Al-Baqarah, dipikirnya udah khatam, udah lah usah baca lagi. Tapi dengan ditambah 5 ayat tadi dari Al-Baqarah, artinya apa? Ada tanggung jawab. Berarti aku lanjutkan lagi harus. Kan begitu dia. Kalau sudah khatam, udah finish lah. Kalau udah finish ya udahlah. Seakan-akan tak ada kewajiban. Seperti dikatakan Nabi tadi, al-halul murtahal. Udah selesai, balik lagi dari awal. Untuk menyelesaikan. Selesai lagi, balik lagi ke awal. Begitulah seharusnya senantiasa setiap waktu kita membaca Al-Quran. Jadi tidak masalah itu. Sunnahnya memang gitu Ustaz. Ya, dari konteks sunnah. Sunnah artinya sunnah selalu membaca Quran. Ya. Ya. Setahu saya dulu itu tak Iya. ada itu Ustaz. Iya. Hatam selesai. Ya. Kalau sekarang setelah hatam lanjut lagi dia. Ya, jadi hal yang demikian ini lebih kepada acuannya apa? Kebiasaan. Kebiasaan termasuk ya kebiasaan di kalangan para sahabat Rasul. Dan kebiasaan sahabat Nabi itu salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dalam mazhab Imam Malik secara khusus Imam Malik mengatakan amalu ahlil Madinah. Ini kebiasaan penduduk Madinah di zaman Nabi. Karena Nabi nggak pernah salahkan, berarti bolehlah. Tadinya sudah Nabi mentakrirkan, sudah membenarkan perbuatan itu. Contoh macam kita, ya kadang-kadang siap khatam buat pelut kuning, misalnya. Itu apa salah? Ada sunnahnya. Nggak langsung sunnah, tapi Nabi nengok juga. Umar bin Khattab begitu selesai hafal surah Al-Baqarah, potong kambing nih. Potong kambing. Apa salah? Mana Nabi suruh potong kambing? Tapi ini kan ekspresi kegembiraan. Dan tidak ada yang lebih utama kita bergembira dengan karunia yang Allah berikan. Bisa kita baca Quran, rajin kita menghatamkannya. Itu karunia Allah luar biasa. Jadi bercampurlah di situ dengan sedikit apa. Jadi sebenarnya dikaitkan dengan tambah lagi dari awal, ini pancingan ini. Pancingan ini. Supaya nyambung lagi. Jangan dikira udah khatam, udah selesai lah itu. Dan itu tak perlu kita permasalahkan terkait masalah yang demikian, insyaallah. Baik. Silakan Pak. Kalau kita membaca surat At-Taubah ini tidak dari awal, Iya. Bismillahnya bagaimana? Apa tidak Bismillah? Baik. Bagaimana tadi dikatakan awal surah membaca Bismillah? Bagaimana kalau tak di awal surah? Nah, kalau kita pakai kepada kias, tidak membaca dari awal surah lain selain Al-Baqarah saja, yang disuruh kita beristiazah. Tak baca Bismillah tak apa kalau bukan dari awal.
Karena bismillah tadi posisinya pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Kalau di surah selain Al-Bara'ah saja tak disuruh kita baca bismillahnya, yang disuruh kita a'udzubillahnya. Ya, maka lebih utama lagi kalau konteksnya di surah Al-Bara'ah. Sedangkan awalnya saja tak baca bismillah, apalagi tengahnya, kan begitu. Tetapi para hadirin, ya, ketika bismillah didudukkan sebagai doa untuk minta berkah. Karena ada hadis Nabi juga, tiap amal tak diawali dengan bismillah maka putus dari rahmat Allah. Nah, amalan membaca Quran dimulai dengan bismillah, oke. Tapi sebelum ayat justru kita baca a'udzubillahnya. Itulah yang adabnya. Ini mau niat baca Quran, dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Baru kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung kita innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Karena ayat 60 kan misalnya kan. Langsung kita baca tanpa basmalah. Baca mana? Awalnya saja tak dianjurkan baca bismillah, apalagi tengahnya, kan begitu. Jadi ini yang bisa kita laksanakan. Tapi membaca bismillah sebagai bacaan pembuka satu amalan, artinya begitu kita niat membaca Quran, kita baca bismillah sebagai pembuka agar amal yang besar tadi tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kita padakan mungkin sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulish syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanu lana wa'idhu ilaina a'waman adidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.